Assalamualaikum. Hari ini kita berada di Pondok Pesantren Fatah Mubina Bogor. Kita bersiapan untuk segmen motivasi untuk santri akhir dan acara akan dimulai pada pukul 9.00 selama 2 jam. Assalamualaikum. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه Rabu 2001 dan beliau mulai maksudnya memulai pendidikan di Bogor pada tahun 1998 sampai 2001. Kemudian dia lanjut kuliah di Universitas Darussalam Bogor yang saat itu masih Institut Studi Islam Darussalam pada tahun 2006. Kemudian lanjut di Universitas Indonesia mengambil jurusan komunikasi. Dan beliau ini dulu terkenal untuk menjadi pembawa acara. Jadi sudah sangat master sudah jadi banget. Dan beliau juga banyak mengingatkan tentang kesehatan. Jadi nama beliau sudah sangat populer di acara. Hamdan wa sana'an Allah azza wa jalla. Huwa rabbuna al-ta'il. Ar-Rahman 'allama al-Qur'an. Khalaqal insana 'allamahu al-bayan. Nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Huwa nabiyyuna al-qa'il inna minal bayani la sihra wa ba'd. Salam tanzim, hormat dan cinta kami untuk keluarga besar Fathan Mubina yang luar biasa. Ini adalah momen Bogor dalam acara konferensi Timur Tengah dan Asia Pasifik. Saya akan satu frame bersamamu anak-anakku. Kita mulai segmen pertama dan saya minta semuanya duduk dengan tenang. Tidak ada yang tengok kanan kiri, semuanya fokus selama 1 jam ke depan kita. Segmen pertama. Banyak yang cemburu dengan Fathan Mubina hari ini. Ketika Ustadzah Riyadi, Ustadz Dede mengatakan, Pak Happy, lock tanggal 24 untuk Fathan Mubina. Sejujurnya Ustaz, pagi ini anak harus pegang mikrofon di meja Istana Bogor. Tapi ketika Fathan Mubina menyapa, anak harus hadir karena kami cinta dengan Yuma Ibn Wahid. Inilah generasi Fathan Mubina. Final Students 2024 adalah orang-orang yang pastinya sangat dibanggakan oleh orang sekitarmu anak-anak. Karena bagaimanapun hari ini selama 1 jam akan saya bawa satu titik materi. Slide ini sudah dibacakan oleh puluhan ribu orang dari titik Sabang sampai titik Timika, Papua. Kalimatnya adalah, ini dia baby. Smart motivation. Ketika you mendengar tulisan smart motivation adalah memotivasi bahwa jiwa raga kita harus sering-sering berbisik di Fathan Mubina dan you yakin kalau langit akan mendengar. Karena bagaimanapun, angkat tangan kanannya Bibi. No voice tanpa suara. Masih terdengar suara di sayap kiri. Kepalkan tangannya Fathan Mubina. Nusantara merindukan the power of takbir Fathan Mubina hari ini. Takbir. Takbir. Cukup turunkan tangannya. Jangan pikirkan kanan kirimu. Jangan pikirkan depan belakangmu. Yang Anda pikirkan selama 1 jam adalah Anda sendiri. Ada tulisan menarik di sini.
biar saya membaca Selami Samudra Fathan Mubina ini dengan kafah bersama generasi ya Assalamualaikum. 6 tahun yang lalu ketika saya munculkan tulisan ini nak, semua otak santri berpikir, ya Allah, kok saya tiba-tiba ingat Pak Hebe, awal-awal saya masuk ke gerbang Fathan Mubina, ya Allah. Saya ulangi sekali lagi, don't think other, jangan pikirkan kanan kirimu, jangan pikirkan depan belakangmu, think about yourself, fakir nafsak. Ketika Anda munculkan gambar ini, Anda playkan musik ini, semua mata tertuju kepada otaknya. Ya Allah, kok Anda tiba-tiba ingat Ustaz, awal-awal Anda masuk ke pondok ini dalam keadaan antum gak tahu apa-apa. Antum masuk ke pondok ini berada dalam keadaan antum belum punya kawan seindah kawanmu yang duduk di depan belakangmu dan juga di kanan kirimu. Pernahkah antum ingat ketika Anda munculkan tulisan ini, Selami Samudra Fathan Mubina, siapa yang diingat oleh puluhan ribu santri di Indonesia? Bumi Darussalam. Ibu mengatakan, nah, yang bertani pada ini. Akhirnya kau sampai kelas 3 hari ini, brother. Jangankan antum, anak aja bangga banget melihatmu hari ini, nak. Andaikan hari ini di belakangmu ada orang tuamu, pasti mereka akan bilang, Pak Epi Chandra, we proud of them. Jujur kami bangga dengan mereka, Pak Chandra. Mereka bertahan sekian tahun lamanya. Betapa banyak kerikil yang antum hadapi selama di FM ini. Betapa banyak yang membuatmu hampir mundur di Fathan Mubina ini. Berapa kali kau telepon orang tuamu, Bu, Pak, saya harus pindah. Yang tadi malam mereka masih nge-WhatsApp saya, Pak Epi Chandra, di situ ada putri saya, Ustadz, ada putra saya. Ini putra putriku Bapak ini. Buktikan hari ini, nah. Buktikan hari ini. Ada santri, antum santri. Antum santri. Anda pernah duduk seperti kau, brother? Anda pernah duduk menggunakan kursi, peci, baju koko yang kau bangga itu? Sama. Anda nggak berani bicara seperti ini kalau Anda sendiri belum pernah merasakan ada pesantren. Maka segmen pertama ini, antum sudah tertembak hati antum, korteks antum, bahwa ya Allah, ternyata Allah lebih dekat dalam kita. Anda lihat antum membawa semua propertinya hari ini, tapi Anda yakin pasti nggak semuanya banyak yang kau tulis. Tapi hari ini kita mulai segmen kedua. Siap belajar? Mbak Vera, Istana Bogor, silakan standby kembali. Tulisan menarik yang muncul adalah ini dia people. Siap ya nak ya? Ketika ada pertanyaan, are you ready? Jawaban Fathan Mubina adalah yes sir. Are you ready? Beberapa tahun lalu, yang pernah ikutan acara saya di masjid sana, mungkin you gak se-ekspresi hari ini kalau kita di masjid, nak. Tapi hari ini ekspresikan jiwa ragamu. Are you ready? Amazing. Buang semua masalahmu, brother sister. Yang ada adalah I'm happy now. Are you ready? Anda Epi Chandra yang pernah ikutan acara saya pasti lagi berpikir, oh iya, ini Pak Epi Chandra yang pernah datang ke acara kita. Tapi yang baru ikutan acara Anda pasti lagi berpikir, ya Allah, ini orang mana? Ini makhluk datang dari mana? Hampir 10 tahun lamanya. Ketika kelas 3 SMP, anak pengen pulang. Tapi ibu mengatakan, nah, bertahan, Bager. Ibu pengen lihat kamu nanti di wisuda kelas 6. Anak bertahan sampai akhir. Pengabdian kami di Gontor. Dan saat itu anak ditahan oleh Kiai hampir 6 tahun lamanya di Darussalam Gontor. Karena kami mendirikan radio Gontor FM dan Gontor TV yang hari ini sampai hari ini masih memuda. 2007 baru kami keluar. Pak Happy, apa pernah kau di pesantren seindah itu? Nah, karena bait-bait cinta ini pernah anak bawa kemana-mana. Bait-bait himne,
yang kau gaungkan sekian tahun lamanya di pondok akan merasuk ke nadimu fatan mubina. Kau akan rindu dengan baik-baik himne ini. Kau akan cinta lebih dalam dengan baik-baik himne ini. Dulu kau gaungkan bareng-bareng, seluruh mata tertuju kepada baik-baik himne. Ana bukan alumni Fathul Mubina, tapi kita satu ibu kandung dari baik-baik himne pondokku ini, kawan. Hari ini jangankan kau wahai Fathul Mubina, ana bawa gambar ini, ana bawa musik ini ke seluruh titik negeri ini, sekalipun depannya 80% non muslim, mereka mengatakan, Pak Chandra, setiap kau datang ke Sulawesi dan kau tayangkan ini gambar, damai hati kami, Pak Chandra. Mereka aja damai, mereka aja tenang mendengarkan himne ini, apalagi kau. Bersyukurlah kau di Fathul Mubina, bersyukurlah kau yang masih lanjut di samudra Fathul Mubina, karena baik-baik himne ini yang akan membuatkan kau satu jiwa, one soul. Kemarin anak mengisi di pondok, tapi bukan pondok seindah hari ini. Anak bicara depan kau, anak-anakku, kita sama-sama pernah satu darah. You kau harus menjadi orang yang dibanggakan di Fathul Mubina sampai selesai berada dengan orang tua. Baik himne ini akan kau rindukan sampai kapanpun, sampai kau berkeluarga, sampai kau punya orang-orang yang kau cinta. Keep baik-baik ini. Ana lebih dalam ngomong ini lah, karena kita satu ibu kota istana. Perjalanan yang panjang, karena kami sering MC di Gontor. Tiba-tiba di istana ada acara konferensi Timur Tengah dan Asia Pasifik. Kami diminta untuk MC di dalam. Pertanyaan pertama, alumni dari pesantren masuk ke karpet darah istana. Pertanyaan dari ajudan Presiden SBY hari itu, Mas, yang dari pesantren itu ya Mas ya. Itu pertanyaan gak enak banget didengarnya. Mas, yang dari pesantren itu ya Mas ya. Saya jawab, iya Pak, saya yang dari pesantren itu. Mas, mau MC Mas? Iya Pak, saya mau MC. Mas, emang di pesantren diajarin MC Mas? Mulai. Mereka nggak tahu kalau kita ada bohador yang kau nggak suka itu. Betul. Ana la ardo akhiuti. Ana sakit ketika mendengar ada pertanyaan. MC Mas. Dalam hati ana, kayaknya kita harus paksa orang itu untuk masuk ruang muhadharah. Yang kau nggak suka itu. Tampillah kami in 1 minute, 1 menit pertama, ya Allah. Mimpi apa anak ini? Anak Tasikmalaya Selatan yang dulunya nggak bisa ngomong kayak gini, people. Masuk ke alam pesantren, di brainwash, dicuci otak kita di alam pesantren. Masuk ke alam ini tahun 2008, setiap acara Agustus, acara G20 di Bali kemarin, KTT ASEAN kemarin, yuk kita nostalgia lagi dengan suara anak SMA yang pernah mendengar suara anak di masjid hari itu. Dia pasti pernah mendengar ada voice, ini dia suaranya. Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sang saka merah putih 79 tahun lamanya terus berkibar menyapa tanah persada Nusantara. Presiden Republik Indonesia bersama tamu negara Konferensi Timur Tengah dan Asia Pasifik tiba di Istana Negara. Hadiri dimohon berdiri. Siapa yang kami tatap hari itu, nak? Yang kami tatap bukan presiden.
Yang kami tatap bukan pawapres, bukan tamu negara, bukan konferensi Timur Tengah yang kami tatap. Yang kami tatap ketika ada protokol dia manggil anak, Pak Happy Chandra, silahkan ke tirai sebelah kanan. Tirai itu anak buka. Ya Allah. Yang kami lihat adalah seorang ibu yang pernah mendoakan. Indah banget jawabannya. Nah, kayaknya baru kemarin kamu masih foto. Kayaknya baru kemarin kamu telepon ibu. Ibu, saya harus pulang telepon. Dan ibu katakan, bertahan. Meluk anak-anak banget. Banget. Anak kakek. Di Jumat berkah ini, yang kau cinta. Jujur wallahi, anak lebih dalam Ustaz ngomong di pasar pembinaan ini. Wallahi, dibandingkan 5 sesi sebelumnya. Anak lebih dalam hari ini bicara Pak. Dibandingkan yang tahun lalu mungkin, atau 4 kali sebelumnya. Karena apa? Kita satu frekuensi untuk menjadi kebanggaan orang tua yang kau cinta. Andai kan hari ini, afwan ya, punten ya, Ustaz Dede ya, yang ngisi acaranya, punten ya, afwan ya, tapi bukan dari pesantren, mungkin gak sedalam ini, karena kita sama-sama dari alam pesantren. Bisa diterima, Pak Hemto. Orang tua mau bertanya, Mas, Pak Happy Chandra punten, Pak Happy itu saya muncul nama Pak Happy Chandra kok tulisannya ada TV voice over. Apa itu TV voice over? Orang tuamu sering komunikasi di medsos dengan kami, people. Ketika ada acara parenting, pertemuan para orang tua di luar sana, mereka sering bilang, Pak Happy, anak kami di Fathul Mubina. Jawabannya anak munculkan di sini. Kata Kiai, lanjut, kamu jangan berhenti di pondok, lanjut anak. Ketika keluar dari pesantren, Allah memberikan jalan yang dahsyat jemaah. Datang produser, mas, suaramu cocok loh mas jadi voice over. Hey, kita nggak tahu apa itu voice over karena di ma'had kita belum pernah dapat mufradat namanya voice over. Apa ada pelajaran voice over? Gak ada. Mada dari sunal ana voice over. Gak ada. Ternyata voice over pengisi suara dibawa anak dari istana ke satu ruang. Di situ kami masukkan ke voice over para VO dan di situ langkah pertama anak berkiprah di dunia luar menjadi VO di channel ini. Yuk, yang pernah ikutan acara anak, kita nostalgia lagi yuk, dengan suara yang satu ini. Sesaat lagi Anda akan mengikuti kabar petang di TV One. Memang beda. TV One memang beda. Ana tidak menjelaskan waktu itu di masjid. Antum pasti nanya, Ustadz, apa enaknya kerjaan kayak gitu Pak Happy? Ana juga berpikir kayak gitu, brother. Masuk ke TV One hanya untuk ngomong TV One memang beda. 4 detik, nah 4 detik. TV One memang beda. Ana dari Tasikmalaya dipanggil sama orang TV One naik bis doa ibu 7 jam berdiri sampai Kampung Rambutan naik ojek 1,5 jam sampai ke TV One hanya untuk ngomong TV One memang beda. 4 detik habis itu Ana balik lagi ke Tasikmalaya, brother. Tapi kok bisa ya? Kita ini orang pondok lah. Finance-nya mengatakan, Mas Chandra, jangan pulang dulu. Terima kasih udah jadi voice over di TV One. Ini honornya untuk Anda. Hai, jumbat. Pasti antum lagi nunggu semua kan? Kita mani fokus. Sebentar atau napas dulu. Sampai mana tadi? Dia bilang, sampai amplop Ustaz.
Anak buka angkanya 27.500.000. Hey, you kaget? Apalagi anak? Anak tutup lagi itu amplop nih. Anak balik lagi ke TV One. Ini loh, kenapa Pak Chandra kurang ya? Astagfirullahaladzim, bukan kurang. Ini hitungannya kayak gimana? Mbak itu mengatakan, Pak Chandra, di sini hitungannya per second. 1 detiknya 7.500.000. Oh, kalau gitu, anak ambil lagi amplopnya. Anak teriak depan gedung TV, ya Allah, enak banget kerjaan kayak gini, ya Allah. Mungkin ini adalah ad'afan mudu'afa dari pondok. Nawaitu saya, ya Allah, setelah ini saya akan cari iklan yang lebih panjang dari ini, ya Allah.